Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Putra di channel Naptra Planter. Baik, petani sahabat jernang dimanapun berada, hari ini alhamdulillah kita bisa langsung ke TKP, ke perkebunan jernang yang khusus untuk penangkaran, itu mitra dari GMG. Dan ini sudah kali ketiga kita mengadakan kunjungan. Baik saudara petani sekalian, sesuai yang sudah kita jelaskan bahwa fase tanaman selain vegetatif juga generatif. Kebetulan kita saat sekarang ini sedang berada di contoh yang fase generatif. Ini adalah contoh buah yang sebetulnya sudah bisa layak untuk dipanen. Tetapi karena ini kebun khusus indukan, maka ini dibiarkan sampai nanti tua. Nah, penangkaran kita itu berasal dari 1 hektar ini Pak ya, lokasinya, dan ini khusus memang untuk pembibitan supaya varietasnya dan kualitas buahnya nanti terjaga. Yang selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi kita dari grup GMG menjelaskan bahwa fase generatif itu akan selalu terus menyusul dari mulai buah pertama, kedua, dan selanjutnya. Ini adalah contoh dari proses generatif yang berhasil. Jadi proses generatif yang berhasil itu setiap pecahan bunga itu tidak menjadi jantan tapi menjadi putik buah seperti ini. Dan kita bisa lihat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya, dia akan selalu terus menyusul. Nah, apalagi kondisi seperti ini itu kita tidak mengajukan perawatan sesuai dengan rekomendasi. Satu malai ini panjangnya kurang lebih kalau kita ukur itu sekitar 1,5 meter, hampir rata-rata 1 malai itu 1,5 meter. Jadi kita bisa bayangkan pada saat terisi semua kondisi ini, maka sesuai dengan rekomendasi kita 3 kilo itu akan tercapai. Oke, next nanti kita coba cari beberapa pohon yang memang sesuai supaya ini bisa untuk mengedukasi kita bersama. Lanjut. Masih lanjut lagi saudara petani jernang dimanapun berada. Jadi buah jernang itu sebetulnya dari mulai fase bunga itu udah bisa dijual, baik itu bunga ataupun seukuran ini juga bisa dijual. Nah, jadi semuanya bisa dijual. Akan tetapi satu hal yang wajib kita harus sama-sama ketahui, bahwa varietas itu menentukan dari harga jual buah itu sendiri. Jadi pesannya kami dari lembaga LPKRI juga dari tim GMG, pesannya betul-betul waspada, jangan salah memilih bibit. Itu saja. Jadi supaya punya nilai ekonomis yang tinggi, tentunya bibitlah yang menjadi harapan kita supaya yang saya bilang dari total 100% budidaya itu 70% ditentukan dari asal bibit itu tidak hilang. Oke. Sahabat petani jernang, masih bersama kita Ahmad Putra dan tim GMG. Nah, kita merekomendasikan pada saat kita menanam satu batang, tunas itu bisa dipelihara 2 lagi, berarti ada 3. Nah, ini adalah satu contoh 1, 2, dan ini 3. Dan masing-masing nanti bisa difokuskan gambarnya, itu masing-masing berbuah sekali. Dan buahnya cukup lebat sekali. Dan pesan kita bahwa budidaya jernang itu lokasinya tidak harus bersih. Kenapa? Ini adalah salah satu contoh gambaran karena memang ini bagian dari pohon indukan, strategi CVGMG sendiri supaya tidak mudah orang masuk aksesnya. Jadi untuk menghindari bagaimana orang maling juga nih supaya tidak masuk gitu. Oke. Baik, sahabat petani jernang di mana berada, contoh-contoh seperti ini, kebun yang kita kunjungi ini usianya sudah 7-8 tahun.
Jadi ini betul-betul contoh real yang seperti kita presentasikan, bahwa nanti pelat ini nanti bisa ditarik kembali. Makanya modelnya dia bisa diikat di bawahnya. Oke, lanjut. Baik saudara, ini adalah salah satu contoh. Kita lagi berkunjung ke kebun bapak ini, dan beliau adalah pelaku nih, asli pelaku. Jadi ini coba kita tes bagaimana resin itu yang Dragon Super itu, yang Guardian Super seperti ini dia. Mendidih. Dan dia langsung mencair Pak ya. Dan ini adalah sampel kedua, tetapi resinnya dia masih serbuknya, jadi lebih kasar. Tetapi karena varietasnya dia memang unggul, Guardian Dragon Fruit, jadi ya tetap saja kita bisa lihat merahnya sama ya. Kandungan resinnya sama dengan yang sudah resin lebih halus lagi. Ini adalah proses mengetes secara manual bagaimana mendeteksi resin yang bagus. Bisa dilihat menggelegar langsung dan dia meleleh Pak ya. Baik pemirsa, sahabat petani jenang Nusantara dimanapun berada, ini kita lagi mempraktekkan cara manen. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pastinya ini kita udah dapat izin dari pemilik kebunnya ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Dan ini taksiran saya. Ini adalah contoh buah malai ini yang kategori pendek ini. Kenapa? Karena ini pohon indukan. Jadi perlu perhitungan untuk memanen sebelum masanya. Ini adalah secara simbolis bahwa satu ini yang saya pegang ini kurang lebih kalau panjangnya sekitar hampir 80 cm satu malai. Dan beratnya saya perkirakan ini hampir 1 kilo, 1,5 kilo ya Pak, sampai 2 kilo. Jadi 1,5 kilo sampai 2 kilo. Nah, bagaimana pertanyaannya? Pada saat satu batang ini bisa menghasilkan seperti kondisi seperti ini, 7 sampai 8 malai. Artinya 2 kilo dikali dengan kelipatan berapa yang dipanen. Demikian. Jadi ini kandungan resinnya masih bagus. Dari mulai bunga seperti ini sudah bisa dijual. Buah seperti ini apalagi. Jadi keterangan dari praktisi langsung yang berada di Aceh, ini tidak ada yang terbuang, semuanya bisa diolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani jenang Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah masih di hari yang sama. Kami diberi kesempatan sama Pak Martunis sebagai pemilik kebun indukan beserta Cik kita panen ini, panen secara simbolis. Seperti yang saya sampaikan, satu mal ini rata-rata 2 kilo. Jadi pertanyaannya, jangan salah memilih bibit. Nah, saat sekarang ini kita bersama saudara-saudara kita, tim ini Pak Faisal yang mewakili PT SCVJMJ. Pak, harapan Bapak seperti apa Pak untuk diri ya Pak? Ya, harapan kami yang selaku di perusahaan JMJ untuk ke depan, ya alangkah baiknya kalau ingin menanam jenang, ya khususnya yang jenis Dragon Lot, jangan asalkan memilih bibitnya. Bibitnya Pak ya. Nanti kalau kita memilih bibitnya asal-asalan, nanti ke depannya yang rugi kita 5 tahun ke depan.
5 tahun ke depan. Nah, kebetulan beliau ini, Pak Satunus ini adalah pemiliknya langsung. Jadi saran dari beliau, kita tidak usah seperti membuat taman, Pak ya. Iya. Jadi nggak usah bersih, pesan beliau seperti itu. Karena sebetulnya jernang ini adalah jenis tanaman HHBK. HHBK itu hasil hutan bukan kayu. Jadi konsep dengan agroforestry adalah sangat ideal sekali. Ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Dan memang kita sudah pelajari bahwa pemilihan bibit lah kunci dari semua suksesnya budidaya jernang tersebut. Jadi hati-hati memilih bibit ya Pak ya. Dan sekian dulu dari kami agenda hari ini, simbolis panen juga di kebun indukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darah naga.